Jejak sejarah kerajaan maritim Nusantara sudah ada dan dikenal luas sejak era kejayaan kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1478 Masehi dan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 683 hingga 1030 Masehi. Pada abad ke-9 Masehi, bangsa Indonesia telah berlayar ke beberapa penjuru dunia dengan menggunakan kapal bercadik dalam perdagangan dunia. Seiring ramainya arus pengangkutan perdagangan melalui laut, hal tersebutlah yang mendorong munculnya kerajaan-kerajaan Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki armada laut yang besar, dan membuat Indonesia berada dalam puncak kejayaan maritim pada masa Kerajaan Majapahit tahun 1293 hingga 1478 yang berhasil mempersatukan Nusantara serta membuat pengaruh besar ke negara-negara asing di antaranya Cina, Filipina, hingga India. Selain Indonesia dapat disebut sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi sebagai poros maritim dunia, yang menjadi fokus persilangan arus lalu lintas yang menghubungkan benua timur dan benua barat. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui identitas Indonesia dalam memberdayakan potensi maritim. For whosoever commands the sea commands the trade. Whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world and consequently the world itself. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 70% merupakan wilayah laut yang sejak dahulu masyarakat Nusantara sudah memiliki karakter maritim yang kuat. Negara kita ini kan negara maritim, ya, kepulauan yang begitu banyak. Tadi aja Ibu Mega menyebutkan antara 17.000, 22.000 sampai hari ini belum ada statement yang jelas atau sensus pulau, ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang dengan jumlah laut kita 2/3 dan terbentang begitu besar Sabang, Merauke, Miangas, Lorote. Pertanyaannya, apakah kita sudah membangun sebuah kekuatan yang kemudian kita yakini mampu menjaga wilayah kita dari berbagai macam ancaman kalau ancaman itu datang dan tiba. Bukan hanya sekedar perang, tetapi begitu banyak aktivitas kegiatan yang kita ketahui menggunakan jalur laut. Jadi kalau dari saya melihat bahwa membangun kekuatan maritim adalah sebuah keniscayaan. Dalam sejarah kerajaan maritim Nusantara, tak lepas dari jejak sosok Panglima Armada Laut Ratu dari Jepara, yakni Ratu Kalinyamat pada abad ke-16. Kehadiran Ratu Kalinyamat merupakan salah satu penanda masa kejayaan maritim Nusantara. Pada era 1500-an, Ratu Kalinyamat berjasa sangat besar dalam membuka sekaligus mempertahankan akses jalur maritim. Ratu asal Jepara yang juga dikenal sebagai Panglima Armada Laut yang gagah berani memimpin perlawanan menghalau armada kolonialisme Portugis pada masa itu. Ia mampu menghantar Indonesia ke puncak kejayaan maritim, industri maritim, baik perdagangan maupun industri armada laut. Tapi kalau Ratu Kalinyamat itu adalah seorang pemimpin yang kemudian berhasil mengusir lawan dari tempat dari kawan-kawannya, dari wilayah kawan-kawannya. Contohnya tadi Aceh, kemudian Demak, Banten, kemudian melakukan bantuan juga ke Hitu. Yang juga mesti diingat adalah bagaimana beliau membangun industri. Kita sekarang sangat mengikuti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, bagaimana kita harus membangun industri. Nah, ingat ya, Ratu Kalinyamat itu membangun bukan saja industri galangan kapal dagang, tetapi juga galangan kapal militer gitu. Dan waktu itu kalau kita perhatikan beliau itu kapal perangnya itu sudah sehebat
lebih hebat dari Portugis. Anuncianda itu kalah gitu loh, berapa kali lipat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana efek diplomasi. Tapi buat saya yang paling penting adalah semangat bagaimana sebuah negara itu seperti Indonesia yang archipelagic itu harus punya kemampuan outward looking defense. Bagaimana berpikirnya tuh, bagaimana projection powernya tuh keluar sana. Jadi tentang training, tentang equipment, tentang organization, tentang personil, tentang doktrin, tentang logistik, tentang equipment dan lain-lain itu semua dipikirkan betul, dan bagaimana kemudian kita mampu menghalau semua gangguan, hambatan, tantangan sejauh mungkin. Dan sekali lagi tadi saya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ken Sonda, bahwa memang beliau mungkin cocok untuk menjadi pahlawan laut. Sosok Ratu Kalinyamat sebagai figur pelaut tangguh akan sangat berarti dan menjadi sumber inspirasi. Jika secara historiografi, sepak terjang Ratu Kalinyamat dapat diungkap sebagai warisan sejarah, bukan sekadar dongeng dan mitos belaka. Dia mempunyai sebuah pelabuhan yang terletak di pantai utara Jawa, tepatnya itu ada di Jepara. Dan pelabuhan ini merupakan tidak hanya pelabuhan lokal, tetapi juga menjadi pelabuhan interinsuler dan pelabuhan internasional. Banyak pedagang-pedagang interinsuler dari seluruh Nusantara itu yang datang ke Jepara, termasuk juga pedagang-pedagang dari luar negeri, dari Portugis, kemudian dari Arab, Persia, Coromandel, Pegu, Cina, dan Jepang itu datang ke Jepara. Dan dia salah satu sosok pemimpin yang benar-benar memperhatikan perdagangan dan pelayaran sebagai basis utama kekuatan perekonomian Ratu Kalinyamat. Dan kita ketahui bahwa Ratu Kalinyamat itu memberikan kontribusi terhadap lahirnya embrio kebangsaan Indonesia karena dia salah satu yang melakukan penyerangan Portugis di Malaka. Dia menggunakan pasukan yang cukup besar. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa dia menurut orang Portugis, dari catatan Portugis, dipandang sebagai seorang yang pemberani yang disebut dengan De Kranika Dame. Atau kemudian dia disebut dengan Rainha da Jepara, Senhora Poderosa Erika. Seorang raja, seorang ratu, sebagai seorang perempuan yang berkuasa dan sangat kaya. Sehingga bagi kami, dia telah memberikan kontribusi besar bagi keindonesiaan dalam merekatkan embrio lahirnya kebangsaan Indonesia, karena dia telah melakukan perjuangan melawan kolonialisme Portugis tanpa henti. Tentunya kami mengaturkan ucapan selamat datang di kapal legendaris Indonesia yang sudah mengarungi samudra di dunia serta mencetak ribuan pelaut TNI Angkatan Laut. Selamat datang di KRI Dewa Ruci. Sementara itu, dalam rangka mengangkat sosok Ratu Kalinyamat sebagai tokoh sejarah, TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan para sejarawan dan intelektual dari berbagai lintas keilmuan mencoba menelusuri secara ilmiah sosok dan sepak terjang Ratu Kalinyamat dalam perannya pada kejayaan maritim Nusantara. Ingat, yang namanya Indonesia itu adalah zamrud di Katulistiwa dan dibilang tidak terbayangkan sebagai untaian zamrud di Katulistiwa. Artinya kan kaya raya banget. Negara kita tuh satu, ingat, besar. Kedua, para pemimpin kita itu pejuang pahlawan yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan lahirnya Pancasila, negara yang maritim ini dapat dipersatukan menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Coba bayangkan, pikirkan. Saya kalau itu kan bukan debat pikir. Kalau namanya negara persatuan Republik Indonesia, jadi saya ingat terus sejarah. Sejauh ini Ratu Kalinyamat saya dukung karena data ilmiah sudah dilengkapi dari Portugal, dari tim ahli Mbak Lestari Murdia. Bagaimana dia mengirim 15.000 tentaranya ke Aceh, bagaimana dia mengirim ke Ternate
Padahal waktu itu penduduk Jepara baru 3.000. Artinya kan apa? Ada konsolidasi kan? Ternyata dia mengkonsolidasi para pahlawan dari prajurit dari Banten, Kesultanan Banten, dari Cirebon. Nah, seorang perempuan tuh pada zaman itu, pada abad ke-15. Jadi saya kira itu. Jejak sejarah memberikan gambaran beberapa kerajaan mampu menyatukan dunia karena armada niaga, transportasi laut, hingga armada laut yang seiring berjalannya waktu menjadi armada militer yang menjelma menjadi TNI Angkatan Laut yang berperan penting dalam mewujudkan kembalinya kejayaan maritim. Semangat yang perlu kita terus kobarkan adalah pertama semangat keindonesiaan. Saat itu Ratu Kalinyamat sudah bisa membangun networking yang sangat hebat ya antara Aceh, Banten, di Johor, kemudian sampai ke di Kesultanan itu di Ambon. Itu pada saat itu merupakan bentuk networking yang sangat besar, yang sangat kuat. Dan itu penting untuk kita lakukan sampai sekarang agar Indonesia ini kuat. Ya, karena Indonesia itu sebagian besar wilayahnya adalah dalam bentuk laut, sehingga kita perlu untuk tetap menjadikan laut sebagai sarana komunikasi dan sarana transportasi bangsa kita. Dan ini sangat penting, sudah dicontohkan oleh Ratu Kalinyamat pada abad ke-16 tersebut, abad yang merupakan abad di mana Belanda belum datang. Itu kita sudah punya kejayaan maritim. Harapan saya pemerintah dapat segera mentahbiskan beliau menjadi pahlawan. Apalagi tadi dengan segala hormat Ibu Megawati menyampaikan betapa besarnya perjuangan Ratu Kalinyamat dan betapa kita itu betul-betul dari isu gender. Dan saya berharap Kementerian Sosial bisa segera mentahbiskan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional dan kita mampu melakukan napak tilas tersebut. Saya selalu bilang Pak Jokowi omong kosong tentang kita akan menuju negara maritim kalau kita nggak punya masa lalu. Saya selalu bilang kamu harus Dina baru bisa merumuskan masa depannya, TNI baru bisa merumuskan masa depannya kalau kenal sejarah. Nah, kalau kita mau memimpin poros maritim di kawasan Asia ini, kita harus tahu Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat yang merupakan pejuang bangsa, pejuang bangsa yang telah berjuang melawan Portugis dan juga beliau yang waktu itu tahun 1570-an melawan Portugis dengan membangun kapal-kapal. Ini sangat selaras dengan Angkatan Laut saat ini, di mana Angkatan Laut sini sekarang memiliki fungsi pertahanan negara di laut, kemudian penegakan hukum dan juga peran diplomasi. Beliau mempunyai kekuatan maritim, mempertahankan maritim, bahkan sampai berdiplomasi dan juga menegakkan hukum saat itu sudah beliau laksanakan. Ya, untuk mengangkat ini dan mendukung atau mensupport keberadaan buku dan juga nantinya diusulkan menjadi pahlawan. Sehingga dari support itu saya datangkan ke Dewa Ruci untuk bisa memberi support yang lebih besar lagi supaya nantinya bisa disetujui untuk menjadi pahlawan laut.